Jadi santet itu ibarat jengkol. Malu-malu orang untuk memakan dan mengkonsumsinya. Ya, padahal semua pada doyan. Nih yang kayak gini-gini kalau misalnya ternyata tidak laku alias jomblo bahasa Jawanya atau ditolak sama cewek, kemana cing larinya? Apalagi ketika cinta ditolak. Dukun pindah. Kalau nggak ke dukun ke teroris katanya, sudah ditembak doang. Enggak, minimal panangan pelet mah di Korehan. Menang teh pelet aing si pucuk gadung sataruk du mata kuinglung sa pucuk du mata kiung. Dugwer. Cek dukun teh ambil kana batu baledogeun sok kawena insyaallah ngaberik. Bener lah dicobaan teh. Akhirnya diberi kan, dilaporkan ke polisi. Ya jadi apalagi sekarang sudah kolaborasi. Karena itu ada santet di Indonesia yang berkembang ini. Dari hasil penelitian saya ada 4 tingkat santet, Bunda. Dan keempat-empatnya ini dialami oleh penulis buku yang luar biasa ini. Pertama, santet tingkat rendah. Santet tingkat rendah ini biasanya menggunakan media-media benda-benda berbahaya dan sangat fisik. Kayak jarum gitu kan. Kenapa jarumnya tidak satu mobil? Meren bisa dijual. Ya mantel 5 siki, 3 siki kan sebelum misalnya. Kaca misalnya, coba kaca ya. Bukan pada sebelum. Ya, terus apa? Benda-benda yang berbahaya, jijik atau aneh. Efek yang diserang lebih terlihat secara fisik, bekerja setengah meter di atas tanah. Itu yang menyebabkan, jangan kaget ada orang yang mengatakan supaya kamu gak kena santet, tidurnya jangan di tempat tidur, ngagoler di handap. Kenapa? Karena santet tingkat rendah ini dia hanya bekerja setengah meter di atas permukaan tanah. Di bawah itu kalau orang tiarap itu nggak kena tembak. Tapi itu santet tingkat rendah. Ya. Yang kedua adalah santet tingkat menengah, lebih menyerang unsur kejiwaan. Nah ini yang berbahaya. Efeknya yang ditimbulkan lebih bersifat psikis dan kejiwaan. Jadi orang nggak dikirimin paku, tapi diserang kondisi mentalnya. Ketika dia jalan di tengah jalan, aneh melihat mobil dia pengen nabrakin diri. Habis urusan kan? Wong paling lagi ketabrak mobil. Ketika dia melihat tangga, dia ingin loncat. Ketika melihat pisau, kenapa dia ingin menusuk dirinya sendiri? Itu serangan yang sudah luar biasa. Nah untuk santet yang tingkat menengah ini, meskipun dia tidur ngagoler di handap, kababat kudu ieu mah punten gitu. Rek salat, rek puasa, rek dikir, punten gitu kudu ieu mah kengeng gitu. Yang ketiga adalah santet tingkat tinggi. Nah, kalau santet tingkat tinggi menyerang nyawa dengan menggunakan berbagai media pusaka ampuh. Seperti benda-benda mistik yang berkekuatan tinggi dengan jin-jin yang berkekuatan tinggi. Jenglot, keris, itu kan benda-benda yang memiliki kekuatan yang tinggi. Bagaimana kita bisa memahami tentang hukum kekuatan yang tinggi itu? Apa susahnya kita memahami tentang hukum yang Allah ciptakan? Di api ada panas, di besi ada keras. Di benda ada kesaktian. Non hese. Padahal besi dengan kerasnya itu sebetulnya bisa dipisahkan. Api dengan panasnya bisa dipisahkan. Persis seperti benda-benda bertuah bisa dipisahkan antara jenis benda dengan mahiyahnya. Di pesantren kita sering bermain-main dulu. Ini ada rokok. Rokok apa? Rokok gudang garam. Ada jenis rokok, ada mahiyah yaitu rasa rokok. Itu sebetulnya bisa dibuang. Rasanya itu. Sehingga sering bermain-main bisa ditukar gitu. Makanya ada gudang garam rasa di Samsu misalnya. Dicabut, dipindahkan karena bakal tampang. Nyerebung. Kenapa? Karena mahiyah itu bisa dipermain. Mahiyah itu apa? Energi. Jadi energi bisa ditransfer. Nah yang ngeri itu adalah santet tingkat 4. Santet tingkat 4 ini adalah santet kolaboratif dengan ilmu lain. Termasuk dengan ilmu hikmah. Ini yang membingungkan para tokoh yang dia masih berjalan di tempat hanya karena terhalang oleh bid'ah khurafat tahayul. Dan yang sangat saya sayangkan adalah tidak ada kajian yang spesifik tentang fenomena yang ada di tengah umat ini. Padahal itu adalah lahan dakwah dari semua agama. Dan yang terakhir adalah pengembangan terakhir dari santet adalah santet kolaboratif yang mix dengan media-media cyber. Karena itu jangan kaget ya, kalau misalnya orang bisa menyantet hanya lewat menggendam, melet tadi ya. Karena ada yang disebut dengan sihir suara. Ya sihir suara, aneh kan nudi wiridna mah uluk-uluk Nabi Daud. Karena Nabi Daud suaranya bagus sekali, sehingga urang pas ngadenge sorana, tapi kan kata bisa sare itu. Sungkir balik bluk nang kuban blak nang karaknya ngigir asa digireun. Nang karak asa luhureun peureum ka deuleu bentak rasa. Asa ucang-ucang dina bulu mata disangka manehna dicolek pecilau tah. Itu santet lewat itu.
Orang yang menggunakan hipnotis untuk menuntun orang sampai ke ATM, sampai menjebol ATM-nya, itu kan kolaborasi santet yang sangat luar biasa. Orang tidak berpikir sampai di situ. Orang bisa menyantet hanya dengan melihat gambar. Orang hanya bisa menyantet hanya dengan melihat foto. Itu media apa yang dipakai? Para ahli hikmah, ulama, ahli fikih, di pesantren, dukun. Saya kira kajian-kajian ini patut dipertimbangkan. Saya kira itu yang menarik dari buku-buku ini, dan masih banyak informasi di dalamnya yang secara detail diungkapkan. Barangkali untuk yang awal seperti itu, kalau nanti dikatakan pertanyaan terakhir tadi, Pak Isep gimana hukumnya ketika orang menggunakan media-media yang tadi? Ternyata saya dalam penelitian antropologi saya, ayat Quran bisa dipakai nyantet. Betul, ayat Quran bisa dipakai nyantet. Nauzubillahi min. Kata Allah silakan aja, faman sa'afal yumin wa man sa'afal yakfur. Resiko tanggung sendiri. Saya ambil contoh ayat wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Itu kasus tentang adanya orang yang dibantu oleh Allah sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga yang bekerja di situ adalah Allah. Dipakai eta ku eta keur nyantet jelema. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kamu tidak melempar, sesungguhnya yang melempar itu Allah. Dipakai naon? Dipakai nembak jelema. Dume aya asumsi-asumsi tina kata-kata melempar. Tekelanet paku, wirid-wirid we. Kong wilaheng mungkin hadir yang tikaler tikidul tikulot. Nungancik di gunung anu, nungancik di gunung anu. Peledug gue. Kenapa? Pakai media. Begitu ditiup, padahal yang dibaca ayat itu. Cuma harokatnya dirubah. Misalnya wa maromaita, jadi wa maromaitu. Wa maromaitu sebutkan ngaran di anu. Anu. Ditiup. Hilang tuh. Masuk ke tubuh orang yang dituju. Padahal yang dipakai ayat. Ini fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Karena itu menurut saya, kalau menurut Bang Nafi, tetap waspada.